Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang laporan arus kas. Adapun untuk anggota kelompok 11 itu sendiri, yaitu ada Siti Mil Amasita, Wanti Indarti, Talita Salsabila, dan saya sendiri Novia Damayanti. Untuk materi yang pertama, yaitu manfaat informasi laporan arus kas. Informasi laporan arus kas ini memungkinkan bagaimana pengguna laporan keuangan itu bisa mengecek perubahan keuangan suatu perusahaan, termasuk bisa tahu seberapa lancarnya uang yang bisa dipakai dan juga seberapa kuat keuangan perusahaan tersebut. Selain itu juga bisa mempengaruhi bagaimana perusahaan itu mengeluarkan uangnya berapa banyak dan juga kapan uang itu masuk serta keluar dari perusahaan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan juga kesempatan bisnis yang berubah-ubah. Jadi perusahaan menggunakan informasi dari laporan arus kas ini untuk mengatur strategi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya ada definisi. Yang pertama, aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan investasi dalam aset jangka panjang dan investasi lainnya yang tidak langsung menghasilkan uang tunai. Contohnya itu bisa berupa pembelian atau penjualan properti, mesin, atau bisa juga dalam bentuk investasi saham. Jadi jika perusahaan itu membeli gedung baru atau menjual saham yang dimilikinya, maka itu termasuk ke dalam aktivitas investasi. Kemudian ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan juga aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Contohnya dari aktivitas operasi ini yaitu penjualan produk atau jasa, lalu bisa dengan pembelian bahan baku ataupun pembayaran gaji karyawan, itu semua termasuk ke dalam aktivitas operasi. Selanjutnya, aktivitas pendanaan. Aktivitas ini melibatkan segala aktivitas yang berdampak pada perubahan dalam jumlah dan jenis dana yang digunakan oleh perusahaan, baik melalui ekuitas, misalnya saham, maupun melalui pinjaman. Contohnya itu penerbitan saham baru untuk mendapatkan modal tambahan ataupun pembayaran kembali pinjaman perusahaan. Yang berikutnya yaitu arus kas masuk dan juga arus kas keluar dan setara kas. Setara kas bisa disebut sebagai investasi yang sifatnya sangat liquid. Sifatnya sangat liquid itu artinya setara kas seperti uang tunai versi lebih cepat gitu. Bisa dijadikan uang tunai secara cepat dan juga tidak memiliki risiko yang besar. Biasanya kita punya setara kas itu untuk membayar tagihan ataupun kebutuhan yang mendadak, bukan untuk menjalankan investasi. Contohnya itu bisa berupa uang tunai, tabungan yang bisa ditarik kapan saja, serta investasi seperti surat berharga yang jatuh tempo dalam waktu yang singkat, seperti deposito. Kemudian untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, maka investasi itu
harus bisa dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang singkat, dan juga tidak tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk dijadikan uang tunai, dan juga memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Nah, jika investasinya itu dalam bentuk saham, maka tidak termasuk ke dalam setara kas, kecuali saham preferen yang sudah dekat tanggal jatuh tempo serta penebusannya. Kemudian penyajian laporan arus kas. Yang pertama, dari aktivitas operasi. Jumlah uang yang masuk dari operasi bisnis itu atau dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas itu sudah menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar hutangnya, lalu untuk memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen kepada investor, dan juga melakukan investasi baru tanpa sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi biasanya diperoleh terutama dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Semakin lancar arus kas dari laporan arus kas aktivitas operasi, maka semakin sehat kondisi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, contoh arus kas dari aktivitas operasi yaitu ada penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, lalu penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan, pembayaran kas atau penerimaan kembali PPh kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi, lalu penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Baik, selanjutnya yaitu ada aktivitas akuntansi. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mempresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensifkan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas di masa depan. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi. Di mana yang pertama ada pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, ada pembayaran ini juga termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Selanjutnya ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Selanjutnya ada pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama. Selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama. Ini sama seperti tadi, yaitu selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Selanjutnya ada uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Selanjutnya juga ada penerimaan kas dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Lalu ada pembayaran kas untuk future contract atau forward contract, option contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Lalu ada penerimaan kas untuk future contract dan forward contract, option contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas pendanaan. Di sini kita akan membahas tentang contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, ada penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas. Yang ketiga, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Selanjutnya ada pelunasan pinjaman. Lalu yang terakhir ada pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, di mana entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode ini. Di sini ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini, dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Nah, ini tuh metode langsung ini dianjurkan entitas dilaporkan melalui metode ini. Lalu yang kedua, metode tidak langsung menyesuaikan laba rugi dengan memperhitungkan transaksi non-kas, penangguhan atau akrual pada penerimaan atau pembayaran kas masa lalu atau masa depan, serta pos pendapatan atau beban investasi. Pendanaan seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan serta pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Untuk bagian yang pertama, bagian pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, itu dia ada entitas secara terpisah melaporkan kelompok utama mengenai penerimaan dan pembayaran kas bruto yang terkait dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Hal ini tidak termasuk kepada arus kas yang dijelaskan berdasarkan arus kas neto. Untuk yang selanjutnya, pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto yang sudah disinggung sebelumnya. Yang pertama, dia membahas mengenai penerimaan dan pembayaran kas terkait dengan kepentingan pelanggan. Ketika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas dari entitas tersebut. Lalu yang poin kedua, penerimaan dan pembayaran kas untuk transaksi dengan putaran cepat, nilai yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Lalu untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai arus kas dalam valuta asing. Transaksi valuta asing menghasilkan arus kas yang mana dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan menggunakan nilai tukar antara mata uang fungsional dan valuta asing pada saat transaksi tersebut terjadi. Arus kas dari anak perusahaan entitas di luar negeri dijelaskan berdasarkan nilai tukar antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Lalu selanjutnya ada arus kas yang berasal dari bunga dan dividen serta dari pajak penghasilan. Untuk arus kas yang berasal dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan diungkapkan secara terpisah. Keduanya diklasifikasikan secara konsisten agar periode sebagai aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan. Lalu pada sisi lain, arus kas yang berasal dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan dikategorikan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan dan investasi. Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Yang pertama, jika akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama atau entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Lalu, entitas yang melaporkan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas memasukkan ke dalam laporan arus kas. Perubahan kepemilikan dalam entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam gabungan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama suatu periode. Yang pertama itu jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima. Yang kedua, bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas. Yang ketiga, jumlah dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Dan yang terakhir itu
jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang diiktisarkan berdasarkan kategori utamanya. Transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Lalu, komponen kas dan setara kas. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, pengungkapan lain. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen.